Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Hendy Kurniawan di podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Kali ini kita membahas tema besarnya upaya menjaga lahan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, kita sudah masuk ke episode ke-12. Tema spesifik di episode kali ini adalah pangan asal kedelai lokal. Untuk membahas ini kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang ada di depan saya. Saya perkenalkan. Ada Pak Heri Sulistyo Hermawan, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya? Siap. Alhamdulillah. Di sebelah saya ada Pak Nuryadi, Siap, Ketua DPRD DIY. Malam, siap. Siap. Semangat selalu Pak Nuryadi ya. Siap. Sehat. Di depan saya ada Mbak Nurhayati Nirmalasari, panggilan akrabnya Mbak Nungki. Ya. Beliau adalah produsen tempe. Dengan Hakul jenama tempe. Hakul Tempe dengan jenama atau mereknya tuh Atempe. Atempe. Nanti kita bahas tentang itu. Siap. Bagaimana produksi pangan lokal, lebih spesifiknya ke kedelai. Saya mulai ke Mbak Nungki dulu ya. Ya. Mbak Nungki bisa menceritakan Atempe ini apa dan bagaimana awalnya bisa memproduksi Atempe? Kan saya garis bawahi, Atempe ini diproduksi murni dengan kedelai lokal. Kedelai lokal. Nah, itu yang Ya. menarik. Gimana Mbak Nungki? Ya. Jadi Atempe itu kami itu produsen tempe kedelai lokal, murni kedelai lokal yang kami budidayakan sendiri, bermitra dengan para petani di Jogja dan sekitarnya. Oke. Gitu. Jadi perusahaan kami berdiri tahun 2015. Kami belum punya apa-apa, belum punya tempat produksi sendiri, kami masih menunut gitu. Awalnya memang karena kebetulan suami saya itu seorang peneliti kedelai. Oke. Gitu. Mm-mm. Dan Seorang akademisi ya. akademisi. Dari situ karena saya sering melihat, kebetulan kami juga satu alma mater juga gitu. Saya baru tahu kalau ternyata itu ada kedelai lokal yang lebih bagus-bagus, lebih alami begitu, non GMO, semua kedelai lokal non GMO. Nah, ini harus kita apakan ini? Ada kedelai lokal sebegini bagus, padahal mayoritas kedelai yang dikonsumsi orang Indonesia itu impor. Jadi kita itu awalnya tuh ya agak idealis gitulah, pengen berbuat sesuatu. Okay. Nah, akhirnya alhamdulillah keterusan sampai sekarang. Alhamdulillah sudah Artinya udah berkembang. 8 tahun, Hampir sekitar 8 tahun ya. untuk produksi. Terus produknya apa aja, Bu? Awalnya itu kami jualan tempe biasa itu, Mas. Tempe mentah itu ya, iya, berarti ya? awalnya itu kami hanya jualan tempe mentah itu, bahkan di awal-awal tuh kami jual di pasar. Tapi karena kedelainya itu harganya lebih mahal ya, otomatis kami menjual juga lebih mahal. Harganya jadi nggak masuk gitu ya? Iya, hanya selisih sedikit gitu. Ternyata nggak masuk. Akhirnya kami masuk ke pasar modern. Nah, alhamdulillah di pasar modern produk kami diterima. Masih dalam bentuk tempe mentah? Tempe mentah, Okay. ya tempe mentah di hampir semua pasar modern di Jogja waktu itu, sampai awal pandemi itu, dan di rumah sakit, itu di rumah sakit dan beberapa hotel dan restoran catering seperti itu, dan kemudian berkembang. Nah, jadi produk Iya, turunannya? Berkembang menjadi produk turunannya ya. Produk produksi kami itu kecil, Mas ya. Produksi kami kecil, tentu saja marginnya tuh kecil banget. Jadi sama sekali bagi kami berbisnis tuh nggak seksi sama sekali. Okay. Puter otak kita ya, puter otak kita, akhirnya kita membuat olahan-olahannya. Ya, ini seperti, Salah satunya nah, salah iya. 4. Salah 4. Sebenarnya ada satu lagi tempe instan yang instan. tidak terbawa, mungkin nanti di inset Iya. gitu gambarnya ya. Itu justru produk unggulan yang akan kita ekspor. Oke. Ini ada, kalau kita bisa Keripik lihat, tempe. Keripik tempe. Pak Nuryati, Pak Heri, menarik ini. Keripik tempe yang siap makan dan Ngemil tanpa rasa dosa. mengemil tanpa rasa dosa. Karena bahan-bahannya sehat, kita goreng pakai minyak kelapa, Pak. Varian rasanya? Satu aja original. Oke, ini yang
keripik tempe. Ya. Kalau ini oat. Cookies Cookies oat. campuran tempe dan oat. Oke. Jadi ini cookies sehat, high protein dan berserat tinggi. Gluten Free free. gluten. Free gluten. Gluten free. Ya, ini apa lagi nih? Ini nori bonte. Ya. Ini kan biasanya kalau dicampur nasi itu. Iya, Mbak, benar iya itu nggak? taburan nasi. Taburan gitu tuh kan. Ya. Kalau nori itu. Iya. Jadi semacam abon itulah ya. Abon. Tuh. Jadi abon. Itu abon. Abon tempe. Abon tempe Abon lah. tempe. Sederhananya itu. Ya, Nah, kalau ini abon tempe juga tapi pedas. Jadi sambel. Oke. Kayak abon cabe Iya, gitu, iya, tapi iya, iya. kita mix dengan tempe. Oke. Menarik loh ini. Pasarnya Mbak Nuki dipasarkan di mana? Eh, ini di toko oleh-oleh ada. Kemudian kami sekarang ke online marketing. Alhamdulillah kita lagi menanjak terus Menggunakan media sosial kah? media sosial dan Marketplace. marketplace. Oke. Ya, yang banyak marketplace. Mm-mm. Penjualan banyak marketplace dan sistem reseller. Jadi Oke. kita menambah gerbong-gerbong penjualan gitu, reseller di seluruh Indonesia. Skala produksi Mbak Nuki dalam satu hari, katakanlah kita ngomong rata-rata kebutuhan kedelai dalam satu hari. Kebutuhan kedelai sih nggak banyak sih ya. Oke. Antara 60 sampai 100 kilo aja sih. Nah, untuk mencukupi kedelai itu, Mbak, kedelai lokal kan Mhm. sulit ya, Ya, karena yang ada di pasar itu kedelai impor. Bahkan mungkin kebutuhan kedelai kita nyaris 70% 80% Pak ya, Ya. Indonesia Pak ya. kalau kami karena kami menggunakan kedelai itu sedikit ya. Jadi ada di belakang tuh ada story-nya lagi, Mas. Oh ya, gimana gitu? Jadi kami membudidayakan kedelai, kami Oke. bermitra dengan petani. Kelompok-kelompok tani banyak di Bantul, ya. Paling banyak di Bantul dan Kulon Progo. Kulon Progo kayak Galur dan dekatnya Galur itu mana ya? Sekitar situlah. Ya, sekitar situ. Kemudian Gunung Kidul dari yang sini-sini Delingo itu sampai Semin, udah paling timur ya Pak ya kalau Semin itu. Dari sana itu produksinya bagus, kemudian Klaten. Artinya kemitraan ya? Kemitraan Berarti dengan panenannya Gapo. diserap oleh Ya, Mbak Nuki gitu ya? Iya, kami serap. Kebetulan kami ada perusahaan off-taker juga Oke. yang mengumpulkan kedelai itu, tapi sebenarnya tidak hanya mengumpulkan, kami membina juga, kami mendampingi. Tapi ada agronom yang mendampingi petani. Itu kemudian kita kirim ke perusahaan besar. Dan Ya. hanya sebagian kecil yang kami serap Produksi. untuk ATMP. Mbak, bisa Ya. diceritakan perbedaan kedelai lokal dan kedelai impor nggak sih Mbak? Mungkin terkait rasa, terkait kualitas, terlepas dari harga jelas beda. Apa Mbak Kalau ya bedanya? dari fisik ya, dari Ya. fisik lagi ya. Kalau kedelai impor itu, kalau saya karena sudah terbiasa ya, bahasa Jawanya saklebatan, Ya, itu saya ya, sudah ya. tahu gitu. Kalau kedelai impor itu kan bijinya tuh hampir seragam, Oke. bulat-bulat seragam Ya, kayak gitu. Tapi dia lebih kusam. Kenapa lebih kusam? Karena kedelai impor yang diimpor dari Amerika sampai ke petani itu pasti umurnya sudah ya mungkin udah lama ya, 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 kapalnya sendiri, gudangnya dan sebagainya gitu. Jadi kayak berbedak gitu loh, kayak Ya, ada bisa ada putih-putih. nepung Ya gitu ya. mungkin ya, tapi saya sendiri juga kurang tahu, mungkin di apa ya, ada di chemical atau seperti apa, saya sih nggak tahu. Kalau kedelai kami itu lebih kuning lebih cemerlang, karena pasti ini apa namanya kita baru. Jadi kedelai petani Indonesia itu lama sedikit itu sudah berlubang-lubang. Oke. Gitu ya. Mungkin nanti Pak Heri yang bisa menceritakan kayak gitu ya. Itu memang agak berlubang-lubang, dan petani kedelai rata-rata sudah nggak pakai pestisida. Oke. Iya. Nyaris organik lah ya. Ya, Fully meskipun organik gitu. masih bekas ini ya Pak ya. Bekas padi ya. Lahannya masih belum organik sih. Tapi karena HPP-nya akan menjadi tinggi kalau menggunakan pestisida, harganya nanti malah lebih melambung lagi. Ya.
saya geser ke Pak Heri. Menarik nih Pak Heri. Nggih. Kita ngomong kedelai. Kedelai itu kita adalah konsumen kedelai yang sangat besar gitu. Makanan sehari-hari kita itu kan Iya. kedelai ya, tahu tempe dengan berbagai macam turunannya. Iya. Terkait dengan produksi kedelai sendiri di DIY seperti apa Pak? Nggih. Kedelai lokal ya? Iya. Mm. Ya, makasih Mas Hendi, Iya. Pak Nuryati, Siap. Bu Nungki. Jadi kalau kita melihat sebaran luasan lahan yang ada di DIY, memang kedelai lokal itu didominasi ditanam di daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jadi sekitar 3.500 hektar begitu per tahun. Kemudian di Kulon Progo itu sekitar 1.000 hektar, kemudian di Bantul itu sekitar 500 hektar, totalnya ada 5.000 hektar begitu Mas. Oke. Kemudian produktivitas kedelai kita itu rata-rata sekitar 1,4 ton per hektar begitu. Kemudian tadi kalau melihat kebutuhan masyarakat tentang kedelai itu sebetulnya cukup tinggi begitu nggih. Baik tadi untuk pembuatan tempe, tahu, kemudian juga kadang untuk pembuatan susu kedelai. Susu kedelai. Nggih. Kemudian banyak yang turunan dari produk-produk Banyak yang, banget, Pak. yang dihasilkan masyarakat begitu. Artinya bahwa sebetulnya kalau kita melihat produksi kita di tahun 2022 itu sekitar 6.857 ton begitu. Itu produksi kita. Nggih. Nah, dengan produksi yang sekian ternyata itu masih kurang untuk memenuhi kebutuhan kita. Nggih. Demikian. Nah, yang berikutnya kebutuhan tadi diserap oleh tadi Bu Nungki, kemudian juga pelaku-pelaku yang lainnya. Nggih. Nah, upaya yang kita lakukan memang kita mengajak masyarakat, utamanya ketika pola tanam itu setelah padi itu biasanya ke kedelai begitu ya, ada padi-padi terus kedelai atau padi kedelai padi begitu. Nggih. Sehingga produksi dari masyarakat tetap ada begitu ya Bu Nuki ya. Nah, kebutuhan Bu Nuki bisa tercukupi begitu. Lah saya senang ini seperti Bu Nuki ini, artinya beliau ini konsen untuk kedelai lokal kita. Nggih. Artinya bahwa ada semacam jaminan bahwa produk kita itu produk masyarakat, produk petani bisa terserap oleh Bu Nuki dan teman-teman gitu. Nggih. Nah, itu yang terjadi di DIY begitu. Nggih. Pak, dari 6.857 ton produksi di tahun 22. Ya. Itu mencukupi berapa persen Pak dari kebutuhan total DIY? Kalau kita melihat itu kan kebutuhan kita juga fluktuatif Mas. Ya. Nggih. Artinya memang trennya ke depan itu semakin tinggi begitu. Nggih, itu yang terjadi begitu. Memang datanya tiap tahun kan bervariasi. Iya. Nggih. Pak, kesulitannya apa sih Pak bagi petani kedelai? Nggih. Kenapa pasar dibanjiri oleh produk impor gitu? Nggih, karena kan begini Mas. Kalau kita melihat jenis kedelai itu kan memang sebetulnya dia tanaman subtropis. Nggih, artinya kan dia mungkin optimal ketika dia tumbuh di daerah subtropis. Nah, di kita kan ada tadi kedelai lokal tadi. Nah, sehingga ketika untuk diproduksi tentu di daerah asal keunggulan komparatifnya kan dia bisa lebih bagus ketika di sana gitu. Brazil ya Pak ya? Di kedelai itu kita ngimpornya itu dari Cina, kemudian dari Amerika begitu. Nggih. Demikian Mas. Iya. Kemudian juga dengan alokasi yang ada, masyarakat itu kan pola tanamnya sebetulnya sudah padat begitu ya Mas ya. Artinya ada padi, kemudian palawija padi atau padi-padi palawija. Nah, seperti itu. Kemudian ya karena kan orientasi masyarakat kan banyak Mas. Mungkin bisa jadi ke jagung, kemudian juga ke komoditas yang lainnya begitu. Nggih. Apakah karena kurang prospektif Pak menjadi salah satu faktor kenapa kalau tidak populer gitu maksudnya menanam kedelai? Nggih. Itu tadi karena ada pilihan yang lainnya. Nggih. Ada jagung, ada kacang hijau, ada yang lainnya gitu. Artinya kan masyarakat itu kadang-kadang memilih itu Mas. Iya.
Nah, kami memang berupaya bagaimana kita menguatkan petani-petani kita tetap untuk juga menanam kedelai begitu. Artinya kan kalau bisa ya produksi kita itu kan juga ada yang memang untuk kebutuhan kita. Jadi tidak sebagian besar itu impor begitu, harapannya demikian. Nggih. Sehingga kita berupaya menggalakkan masyarakat untuk juga menanam begitu. Artinya memang ini ada pilihan-pilihan oleh masyarakat, kemudian masyarakat juga kadang-kadang sudah ada mitra seperti dengan Bu Nuki, kemudian dengan yang lainnya itu kan mungkin yang lebih memberikan kepastian mereka untuk bisa melakukan usaha budidaya. Pak Nur Yati, Siap. yang produksi terbesarnya ada di Gunung Kidul, Pak. Tempatnya Pak Nur Yati ini. Terkait dengan produksi kedelai lokal. Komitmen apa yang bisa diberikan oleh teman-teman Dewan terkait bagaimana menjaga produksi lokal kedelai, Pak? Sebelum itu saya sampaikan dulu Mas Heri, selamat malam. Selamat malam. Dan Sandi. Jadi kita inginnya petani apapun sejahtera. Supaya sejahtera pasti memilih jenis tanamannya. Kali ini kita sedang berbicara tentang kedelai lokal. Ya, dimana tadi sampaikan bahwa kedelai itu tidak bisa sementara ini tidak dalam rutin karena itu di sela antara panen padi dan kedelai atau yang lainnya. Yang harus kita tanyakan adalah apakah kedelai prospek untuk menjadikan kesejahteraan menjadi baik? Itu pertanyaannya. Ya, jika tidak, pasti petani akan meninggalkan itu. Kecuali yang punya inovasi seperti Gunung Kidul seperti ini. Artinya bahwa itu ternyata bisa dibuat apapun. Ya. Dan ini angkat jempol saya. Sehingga jika ada warga DIY supaya inovasi ini kan berarti menjawab paling enggak bahwa jika itu bicara kedelai lokal yang sementara ini masih tidak bisa maksimal atau belum dibudidayakan secara maksimal, itu karena memang masih mencari jalan keluarnya seperti apa. Pasar dalam hal ini ya. Pasar, inovasi dan sebagainya. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah, ya. Sehingga tetapi itu bahwa jika ada pasar pun ternyata kedelai lokal itu juga tidak menjanjikan secara ekonomi. Ini yang perlu ditinjau ulang. Sehingga seperti apa kita ngikutin saja. Posisi kami adalah posisi di budgeting dalam hal ini, ya. Sehingga pasti kami mengikuti logika daripada dinas dengan harapan dinas betul-betul bisa memahami betul kondisi yang ada di bawah. Jika bicara tentang bagaimana yang terjadi saat ini bahwa Gunung Kidul terbanyak, kita melihat kondisi tanah Gunung Kidul pasti beda dengan yang di Bantul atau yang lainnya. Tapi alhamdulillah masih bisa di sana, walaupun tadi Gunung Kidul bahwa tentang keuntungan masih bisa dipertanyakan. Apakah itu menjadi jawaban kelompok petani atau hanya sekedar untuk mengisi supaya lahan itu bisa ditambah lagi. Ini pertanyaan ini. Jadi kalau ingin kita petani ya baik hasilnya, sehingga lahan yang ada di walaupun terbatas itu bisa merangsang kepada anak-anak muda untuk bisa tinggal di daerahnya, tidak perlu buru-buru keluar daerah, ya, untuk bisa bekerja bersama-sama kita, tetapi juga jawabannya pasti. Jadi tidak ingin kita petani semacam ini, sehingga kan mohon maaf kan ketertarikan menjadi petani jadi agak kurang. Ini harus kita pikirkan semua, sehingga untuk pemerintah DIY kan sudah memberikan suatu hal, misalnya kalau di koperasi ada, kalau nggak salah itu ada namanya Sibakul dan sebagainya, itu untuk bisa memberikan bantuan untuk teman-teman pengusaha. Jika itu diberikan untuk pengembangan ini kan selalu ada, tapi harus masuk di sana, Pak. Untuk itu saya berharap pasti dinas koordinasi dengan tingkat 1 dengan koordinasi untuk bagaimana pembinaan itu. Kami tinggal goals tentang anggarannya pada waktu bisa meyakinkan pada kami bahwa petani kedelai itu bisa paling tidak itu mensejahterakan mereka. Kalau enggak pasti akan mundur semua, kecuali memang ada pembekalan
untuk dibuat apapun seperti yang Bu Nungki lakukan ini. Itu kira-kira. Iya. Pak Heri ini menarik bagaimana Pak punya potensi nggak sih Pak meningkatkan luasan lahan Nggih. tanaman kedelai lokal nih? Kalau berkaca bahwa misalnya ini dianggap tidak prospektif oleh teman-teman petani ya, pasti ditinggalkan kan gitu seperti Pak Nuryati. Jadi, nggih, makasih Mas Hendi. Jadi untuk meningkatkan produksi itu kan memang ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Salah satunya meningkatkan profitas atau produktivitasnya. Nggih. Jadi untuk meningkatkan produktivitas berarti kan sarana inputannya harus kita pantau betul. Misalnya benih itu benih yang unggul, benih lokal yang unggul begitu. Kemudian sarana produksinya kayak pupuk, kemudian juga probiotik, kemudian sumber airnya itu juga harus kita kawal biar dia berada pada posisi yang optimal. Ketika itu optimal semua, nanti kan produktivitas atau profitasnya kan bisa meningkat. Itu kan akan meningkatkan produksi kita gitu. Kemudian yang berikutnya memang mungkin juga itu kita menambah luasan lahan, tapi dengan kondisi yang di DIY lahan yang ada itu tentu kan nanti kan juga pilihan yang dilakukan oleh masyarakat begitu. Artinya mereka bisa memilih untuk tanam tadi bisa padi, bisa jagung, bisa hortikultura, bisa sayuran, bisa cabai, bisa bawang merah atau yang lainnya. Sehingga memang kita arahkan memang kalau bisa di spesifik lokalnya. Jadi dia itu tumbuh bagus di mana, kemudian bagaimana inputan itu bisa optimal sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Itu yang salah satu kami lakukan. Kemudian juga kita menggalakkan di olahannya seperti tadi Bu Nungki, itu kalau banyak pelaku sehingga pasarnya kan terbuka. Ketika pasar terbuka tentu akan meningkatkan serapan bahan bakunya. Ketika serapan bahan bakunya bagus, harga jualnya bisa bagus, kan akan meningkatkan harga bahan bakunya. Harapannya demikian. Nah, kalau memang nilai tambah yang besar itu kan di olahan tadi, dari bahan baku kedelai diolah jadi tempe. Nah, produk ikutannya produk sekunder tersiernya itu bisa bervariasi dan pangsa pasarnya sudah terbuka kayak punyanya Bu Nungki ini, itu tentu kan akan memberikan peluang serapan yang cukup tinggi. Ketika serapan tinggi kan akan menggerakkan masyarakat untuk bisa membudidayakan begitu. Harapannya demikian. Artinya kami di on farm-nya kita kuatkan, di off farm-nya juga ada kegiatan kita untuk pembinaan ke masyarakat, untuk olahan dan lain sebagainya begitu Mas. Ya. Mbak Nungki, ngomong budidaya, ada kesulitan nggak sih Mbak untuk membudidayakan kedelai lokal? Ya, sekarang petani-petani yang dalam binaan kami itu alhamdulillah sudah meningkat. Jadi kami menggunakan benar tadi Pak Heri, utamanya itu kan memang benih harus bagus gitu. Benih harus disiapkan dulu. Kemudian kita mempunyai SOP Mas. Jadi kita mempunyai SOP namanya SAE Kedelai, Smart Agriculture Enterprise Kedelai. Jadi kita sudah menerapkan teknologi di petani-petani. Bahkan kami ada drone gitu yang kami pinjamkan ke petani. Jadi petani kalau mau nyemprot, mau apa gitu kita fasilitasi drone gratis macam itu. Kemudian jadi kebetulan produksi kami di Maguwo itu sudah zero waste. Jadi sudah zero waste, limbah-limbah selain untuk pakan sapi, kami gunakan untuk bikin pupuk. Gitu. Jadi pupuk dari kedelai sendiri gitu. Sebenarnya pupuk dari kedelai sendiri itu bagus untuk kedelai dikembalikan untuk kedelai lagi gitu. Saat ini petani-petani yang kami bina itu bahkan sudah produktivitas sudah sekitar 2, di atas 2 ton. Mungkin rata-rata memang masih 1,4 itu ya. Jadi yang kami bina itu sudah bagus. Ini yang panenan terakhir tuh galur tuh bagus-bagus. Galur itu paling bagus karena mereka tertib gitu. Para petaninya mandek gitu, disiplin. Ya, kita juga secara periodik agronom kita juga
mendampingi mereka. Serapannya sendiri Mbak Nungki, kalau untuk DIY lah, kita ngomong DIY, menjadikan produk. Kalau DIY kecil banget ya serapannya ya. Serapannya kecil banget, yang banyak itu kalau pengusaha, teman-teman pengusaha tempe itu rata-rata mereka nggak pakai kedelai lokal. Ya, Yang pakai kedelai lokal itu yang tahu. Oke. Ya, yang tahu itu kalau jadi ini memang berbeda banget gitu. Tadi kan hasil akhirnya gitu ya Mas ya. Tadi ya yang belum terjawab. Hasil akhirnya itu menurut saya jauh lebih enak gitu. Saya bikin tempe dari kedelai lokal dengan tempe dengan kedelai impor, rasanya tuh beda. Rasanya beda. Saya tuh menganalogikan kayak kita makan ayam kampung Ya. dan ayam potong gitu. Iya. Rasanya lebih, dan bahkan tempe kami itu kami sarankan untuk dimakan mentah Pak. Oke. Ya, untuk dimakan mentah karena prebiotiknya itu kan nggak mati begitu ya. Ya, tempe mentah itu bagus banget gitu. Jadi untuk menstabilkan kolesterol gitu. 100 gram per hari makan tempe mentah selama 2 bulan berturut-turut. Hasil lab kita MCU sekarang kita coba makan itu, kemudian 2 bulan kemudian MCU lagi, hasilnya bagus. Wah, menarik ini. Padahal saya bikin tempe penyet kalau tempe itu. Coba kita makan. Belum dimakan mentah enak. Rasanya juga sudah gurih. Iya, Oke, sudah gurih dan sudah bersih gitu. Kami produksi kami pun juga sudah higienis. Kami menggunakan proses yang modern, sudah tidak menggunakan panci dikasih api seperti itu, enggak. Kita sudah pakai steamer yang modern. Oke. Mbak Nungki, ada salah satu produknya yang menarik dan sempat diekspor. Ya, Tempe instan. tempe instan. Apa itu Mbak Nungki? Tempe instan. Modelnya, bentuknya tuh. Ya, tempe instan itu sebenarnya Bisa kit dijelaskan. tempe. Jadi DIY tempe. Oke. Kan sekarang musim nih ya DIY seperti itu. Jadi kit tempe yang berisi kedelai yang sebenarnya sudah kita masak, sudah kita asamkan, pH-nya sudah kita atur menjadi pH yang bisa ditumbuhi jamur. Nah, gitu. Jadi pembeli itu membelinya belum matang, nanti membuat tempe sendiri. Jadi easy to make tempe at home. Jadi gambarannya seperti mie instan gitu lah ya. Nah, Kira-kira seperti itu ya. Betul. Jadi membuat tempe sendiri di rumah semudah membuat mie instan. Jadi kita tinggal ngerebus. Kita tinggal ngerebus, kemudian kita tiriskan, ditunggu dingin. Udah ada sasetan raginya. Ragi ditabur-tabur, diaduk-aduk. Sudah kita siapkan plastiknya, plastik Oke. pembungkusnya. Kita masukkan plastiknya bahkan udah kita Udah berlubang ya. Nah, tinggal ditekuk gitu aja, apa kalau punya sealer gitu, di Ya, sealer. Udah didiemin. Nanti akan jadi. Perlu diselimutin nggak sih kan, bikin tempe diselimutin gitu ya? Kalau Biar hangat. selama masih di Jogja Oh, nggak panas perlu ya? ini nggak Jadi perlu. suhu ruangan aja sudah Suhu cukup. ruangan aja, selama masih di Indonesia nggak perlu selimut-selimutan. Berapa lama sampai jadi siap 2 dikonsumsi? malam. 2 malam. Iya, tidak sampai 48 jam, 40 jam lah. 40 jam sudah jadi tempe yang segar. Dan bisa dimakan tanpa dimasak, mentah-mentah ya? Mentah. Iya, bisa dimakan. Seberapa besar Mbak? Bu? Gedenya? Gedenya ukurannya? kalau satu box itu nanti bisa jadi 2 papan tempe. Iya, jadi 2 papan tempe. Itu dulu sempet nyampe Turki kan gitu ceritanya Iya, ya? sudah kita ekspor Sempet ke nyampe Turki. Turki. Tapi sekarang ya karena ada kendala Berhenti berhenti. dulu. Tapi kita nggak patah semangat Iya, ya. iya, Kita kebetulan bulan ini ada beberapa business matching setelah kami mengikuti beberapa pameran. Jadi sekarang kami harus rajin mengikuti pameran-pameran yang skalanya internasional untuk mencari buyer kembali. Tapi permintaan bagus nggak Mbak sih Mbak kalau di luar negeri itu? Bagus. Jadi di Amerika saat ini tempe itu sedang dicari. Ya. Jadi mereka trennya plant based protein ya, plant based protein, dan mereka tahu tempe itu superfood, tempe itu kandungan proteinnya tinggi, isoflavonnya tinggi, antioksidannya tinggi. Nah, itu dicari sama orang Amerika, sekarang sedang mencari. Kalau orang Eropa justru sudah tahun-tahun kemarin ngetren di Eropa tempe itu. Ada potensi kita mencukupi kebutuhan dari sini Mbak? Ada.
Ada potensi. Dan mereka pastinya mereka mencari tempe yang kedelainya non GMO. Oke. Ya, meskipun kalau kita di sini kedelai impor USA yang GMO dimakan, tapi kalau mereka mereka ekspor ke sini ya, tapi mereka Mereka sendiri nggak mau makan. sendiri nggak mau makan. Gitu. Yang jelek-jelek dikasih kita gitu. Nah, itulah ironi gitu. Bahkan ada salah satu orang Indonesia kalau saya tidak salah ingat, orang Batang atau Pekalongan, tinggal di Jepang dan jadi pengusaha Orang tempe. gerobokan. Gerobokan malah ya. Iya, gerobokan. Jadi Mas pengusaha Rustono itu sahabat kami. Oh gitu. Jadi pengusaha tempe sukses di Iya, Jepang ya. iya, di Siga, Kyoto. Dia produksi sendiri sampai bisa mencukupi Iya. kebutuhan sana ya, Mbak ya. Bahkan luar biasa, pabriknya gede banget. Pak Eri, potensi yang sangat besar gitu loh. Kalau kita ngomong ya ekspor ya, artinya bahwa nilai ekonominya akan menjadi sangat signifikan gitu. Sorry Mas, Oh, di iya. Indonesia sudah ada yang ekspor, tapi temen penggrajin dari Bogor Bogor, udah ekspor ke Jepang dan Korea. Jogja belum ada, DI. Belum. Bisa ditingkatkan ini Pak. Gimana Pak? Iya. Eri, Nggih. potensial nih gitu. Iya. Artinya bisa meningkatkan produksi kedelai lokal juga kan gitu. Nggih. Artinya kan tadi kan peluang yang bisa kita lakukan. Iya. Iya. Tentu tadi informasi yang nanti mungkin ini akan kita intensif kita gali ya Bu ya. Siap, Tadi Pak. di Bogor sudah ada yang Sudah ekspor, ada, nggih. iya. Kemudian ini kan menjadi peluang bagi kita untuk pengembangan ke sana begitu. Nah, yang berikutnya tentu nanti kalau bisa dikembangkan di sini menjadi bahan baku yang bisa mungkin mensuplai di sana, atau mungkin kita juga punya pasar tersendiri. Di Jogja itu kan juga banyak wisata dari luar daerah, dari luar negeri yang datang ke sini begitu. Artinya kita tidak mengekspor tempe ke sana tapi dikuatkan di sini. Nah, wisatawan itu kan bisa kita suguhi, bisa kita sajikan masakan khas kita dengan mungkin model ala masak yang di sana gitu ya. Inilah Itu katakanlah salah ini satunya. bisa dibawa oleh-oleh Iya. buat Nah, wisatawan itu- manca misalnya gitu Pak Nggih, ya. demikian. Nggih. Kemudian yang berikutnya sebetulnya ini tadi kan berbagai olahan yang sudah kita lakukan. Nah, kami juga melihat bahwa potensi untuk olahan kayak susu kedelai itu juga sudah Iya. mulai berkembang ya Bu ya. Iya. Artinya sebetulnya diversifikasi olahan-olahan dari produk kedelai itu kan sudah kita kuatkan begitu Mas. Nggih. Jadi kadang kalau kita melihat kebutuhan di kita juga cukup besar ya Bu ya. Cukup besar. Besar, Iya, iya. iya. Jadi seperti itu Mas. Nggih. Jadi melihat bagaimana orang mengkonsumsi kedelai itu udah kayak mengkonsumsi nasi kan gitu ya. Iya. Lauk makan kedelai, apa kedelai, Iya. tahu tempe gitu dengan berbagai macam varian olahannya kan gitu Pak. Iya. Pak Nur, Siap. apa yang kurang dari cara kita mengelola kedelai? Begini, kita di sini ada satu hal yang diperlukan oleh UPD dinas untuk koordinasi dengan yang lain. Jika bicara tentang pengusaha tempe dalam konteks ini ya, kedelai ya, ada dua hal. Satu, kedelai lokal dan kedelai impor. Pada waktu kita untuk mencoba untuk mengembangkan yang lain, tentunya kita jangan mematikan yang lainnya juga. Ya. Yang kita lihat untuk saya pertama kali adalah tentang dua jenis kedelai tadi. Capaian Bunungki. Bedanya salah satunya adalah lamanya pengiriman dengan yang kita fresh. Rasa. Ini berakibat dengan mungkin sisi kesehatannya pasti Pasti. kan. Nggih. Ini yang terpenting. Artinya pemahaman ini harus diberikan pada masyarakat kita sendiri. Itu pertama. Sehingga pasti ada teman-teman yang bisa untuk tertarik di situ. Ya, tertarik di situ. Dengan harapan mereka dinas juga memberikan pelatihan untuk pengolahan. Ini langsung atau dari dinas Bu? Pengolahan begini. Langsung. Langsung. Diolah Artinya sendiri ya? begini, artinya begini pertanyaan ini. Kan kita ini DPRD wakil rakyat. Pertanyaan Iya. saya, jika sudah begini, di mana posisi pemerintah? Itu kan. Artinya itu kita rangsang untuk bisa menanam kedelai lokal.
tapi juga diberikan inovasi untuk pengolahannya. Pengolahan. Di situ kita mencoba untuk bagaimana kita pasarkan keluar. Melihat dari data yang disampaikan oleh Bu Nungki tadi, belum banyak loh ya petani yang mencoba untuk tertarik di sini. Ya. Itu pun sebagian sudah keluar Bu ya, nanti kalau sudah panen Bu ya. Nggih. Bu Nungki kan hanya bisa hanya sementara ini kapasitasnya kan belum banyak. Soalnya masih kecil. kecil. Tetapi kita juga memungkinkan untuk menghidupkan supaya belajar dengan Bu Nungki ada pengusaha yang seperti ini, sehingga menjadi kuat kita pada waktu ada permintaan dari luar tercukupi betul. Satu syarat dari kita untuk mengimpor itu adalah jika kebutuhan di sana tidak bisa kita penuhi pasti ada masalah besar, betul Bu ya. Nah, proses ini sudah dilakukan oleh Bu Nungki. Artinya tahapan awal untuk pemasaran tentang ini sudah dilakukan oleh Bu Nungki. Mestinya ada petani dan pengusaha lain untuk mendukung kesempurnaan apa yang ada Bu Nungki, baik itu jumlahnya maupun bagaimana permintaannya itu. Nah, ini tidak mungkin tidak bisa berjalan baik jika pemerintah tidak hadir. Kami dorong ini. Teknis kan bukan di lembaga kami. Teknis ada eksekutif. Posisi kami adalah posisi di keuangan saja pada waktu itu. Silakan. Jika beringan menarik kita. Oh, berarti masih mungkin petani kedelai lokal itu jika diberikan pemahaman tentang pengolahan yang baik bisa. Artinya disinilah pentingnya koordinasi antara dinas pertanian dengan dinas yang lain yang berkaitan dengan ini, dengan ekspor itu. Jadi tidak mungkin ini hanya diselesaikan oleh dinas pertanian. Ya. Sehingga diskusi tentang itu perlu dikembangkan tentunya. Sehingga ada beberapa dinas yang bisa sekaligus bisa berpikir yang lainnya. Kalau hanya satu dinas pasti berpikir jika pengolahan bisa baik, jika apanya baik, bagaimana pengolahan bukan di beliau, bukan di beliau. Lain yang penting lah. Jika kehadiran pemerintah harapan kita full, sehingga daripada awal sampai akhir sampai pada pemasaran selesai. Entah itu menjadi tempe saja atau menjadi yang lainnya. Yang jelas bahwa tadi kandungan vitaminnya kan lebih bagus ya dengan itu. Lebih bagus. Lebih enak. Itu. Lebih enak. Itulah itu yang harus kita pahamkan pada masyarakat. Jika masyarakat enggan itu karena belum tahu itu atau mungkin jika panen mungkin harganya tidak seperti yang seharusnya diinginkan itu kan. Itulah itu yang perlu diskusi. Kan panjang aja diskusinya. Tidak sekedar bagaimana kita mengarahkan pada petani untuk segera menanam lokal tapi tidak ada jawabannya setelah itu. Itu yang terpenting. Pak Heri, koordinasi menarik ini. Dengan OPD yang lain dalam hal ini kalau kita ngomong dinas perindustrian mungkin perdagangan ya. Makasih tadi kan diingatkan oleh Pak Nuryadi. Artinya itu tadi biar nanti bisa lebih punya sinergi kolaborasi yang baik. Tentu nanti kami akan koordinasi dengan dinas perindustrian dan perdagangan untuk menguatkan di olahannya, kemudian juga nanti bisa berkoordinasi dengan dinas koperasi begitu, bagaimana biar ini nanti bisa menjadi lebih kuat, kemudian juga kelompoknya bisa menjadi kelembagaannya lebih baik begitu Mas. Kemudian juga tadi kan sudah disampaikan Bu Nungki bahwa ini peran perguruan tinggi, artinya nanti kita juga bisa peran perguruan tinggi itu tadi baik itu di sisi agronomi, di budidayanya, kemudian juga bisa di sisi pasca panen atau olahannya. Kemudian juga kita punya Kementerian Pertanian punya Litbang di Jogja, nanti kan bisa kita sinergikan. Itu mungkin Mas jadi yang akan kita lakukan ke depan. Kalau kita bisa sedikit simpulkan, Mbak Nungki kan punya sedikit privilege karena punya latar belakang dunia akademik, sampai akhirnya muncul ide untuk mengolah kedelai lokal menjadi produk plus produk turunannya gitu. Bagaimana orang-orang yang nggak punya privilege bagus Mbak Nungki misalnya, bagaimana bisa menyadarkan atau awareness lah, menimbulkan awareness bahwa produksi kedelai lokal tuh bisa dioptimalkan gitu. Sebenarnya saya itu sering juga Mas, jadi diundang, saya sering diundang untuk memberi pelatihan gitu. Kemarin itu kita di desa apa saya lupa, di Bantul ya, dan Parangtritis masuk ke sana itu saya ngajari membuat peyek dari limbahnya kedelai Pak. Jadi dari kulit kedelai. Kulit ari itu ya? Ya, kulit ari kedelai. Kita kan membuat tempenya itu
kulitnya itu kita kupas Kan duluan. dikupas itu. Kupasnya kering. Jadi Oke. kalau kebanyakan pengrajin tahu tempe itu kan kupas basah, Pak. Setelah Kalau kami- direbus ya. Ya, kalau kami sudah menggunakan kupas kering. Jadi limbah kami kan kering. Selain untuk feed gitu itu sapi gitu ya, untuk pakan sapi, kita sebenarnya dimakan kita aja proteinnya masih banyak. Jadi Oh gitu. dibikin rempeyek itu rasanya enak, Pak, kayak rempeyek teri gitu. Jadi rempeyek kulit kedelai gitu. Kami ajarin juga membuat susu kedelai gitu, susu kedelai, kemudian bahkan tepungnya itu bisa kita bikin egg roll apa cookies yang lain. Jadi kita ajarin itu juga gitu. Selain itu kita ajarin juga di Lapas Wirogunan. Oke. Warga binaan ya? Ya, jadi tapi untuk kedelai sih belum. Jadi produk-produk makanan yang lain kami sering beri pelatihan di sana. Mbak Nuki, ini yang satu hal yang menyita perhatian nih, oat ini Mbak. Ini kan dari tepung kedelai kan ya? Tempe. Tepung Tempe, tempe. iya, tempe, iya. Jadi tempe dijadikan tepung. Ya, tempe kita jadikan tepung. Kita dehidrator dulu, kemudian kita disemil jadi tepung. Jadi kalau tepung tempe itu tempe dengan kedelai itu beda, Mas ya. Oke. Jadi kedelai menjadi tempe, tempe itu adalah fermented food. Jadi fermentasi kedelai menggunakan kapang Rhizopus oligosporis. Selama proses fermentasi, senyawa-senyawa kompleks yang ada di dalam kedelai itu diubah menjadi senyawa yang sederhana, yang mudah dicerna. Jadi saat ini kita lab udah hasilnya beda, antioksidannya udah naik, proteinnya juga sudah proteinnya sudah protein yang sederhana, jadi senyawa yang sederhana, jadi mudah diserap gitu. Jadi tempe ini super banget memang. Ngomong-ngomong pemasaran, ada kendala seperti apa Mbak Nuki terkait dengan pemasarannya? Pemasaran itu ya jujur paling susah itu di Iya. pemasaran ya gitu ya. Jadi kita itu harus mengedukasi masyarakat gitu, mengedukasi masyarakat. Tempe kedelai lokal ya, Kedelai produk lokal. saya ya. Tempe kedelai lokal itu lebih bagus gitu. Saya itu punya harapan, Mas. Jadi tidak hanya saya yang membuat tempe kedelai lokal, tapi teman-teman pengrajin tempe yang gede-gede banyak di sini, yang satu hari 1 ton aja ada, gitu. Iya. Dan kalau mereka itu menggunakan, selisihnya memang nggak banyak ya. Mungkin mereka punya produk premium gitu. Misalnya dari 1 ton per hari gitu. Itu yang 200 kilo kayak gitu pakai kedelai lokal gitu. Kayaknya konsumen itu juga bisa diedukasi, terutama orang Jogja. Orang Jogja itu pintar-pintar dan kritis kan. Kalau ini yang lebih bagus, pasti mereka akan mencari gitu. Mencari regane kacek 500. Solusinya nggak banyak tuh. Misalnya selisih 500 sampai 1000 lah ya. Bisa itu masih masuk. Selisih hemeng 500. Tapi ki lebih enak dan lebih sehat, bergizi, lebih sehat. Pasti mereka milih. Gitu, milih itu. Nah, kalau masyarakat itu terpola itu ada di pasar gitu. Tentu saja petani juga bergairah ya, Pak ya. Itu petani bergairah gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak usah muluk-muluk ekspor, nggak usah untuk kita sendiri, kita menyehatkan. Kami ada rencana itu saya mau ada rencana itu ke pondok pesantren gitu. Jadi kemarin kami sudah ada pembicaraan dengan Lasisnu gitu ya. Jadi ayo satu pondok pesantren itu 1 pabrik tempe. Jadi bikin produksi tempe. Nanti untuk konsumsi sendiri. Iya, untuk konsumsi sendiri dan kalau sisa untuk masyarakat sekitar. Jadi saya belajar itu dari Medan, Pak. Di Medan itu sudah, di Sumatera Utara sudah berjalan, Pak. Jadi 1 pondok pesantren, 1 pabrik tempe, 1 pondok pesantren, 1 pabrik kedelai tempe. Kedelai lokal. Awalnya memang belum kedelai lokal mereka. Sekarang mereka belajarnya nanam kedelai lokal di sini. Mereka ke sini, ke Jogja gitu. Kami belajarnya ternyata di pondok pesantren gitu. Jadi kita saling belajar. Nah, kami sudah melakukan pembicaraan
semoga aja nanti bisa berhasil. Responnya gitu. tapi oke kan? Responnya bagus, iya responnya bagus gitu. Jadi satu pondok pesantren, satu pabrik tempe itu. Jadi nanti saya bantu, saya yang nanti kalau masalah kedelai lokal pengadaan saya akan membantu semacam itu. Mbak, selisihnya banyak nggak sih Mbak mentahnya kedelai lokal dan kedelai impor tuh? Nah mungkin Pak Heri lebih tahu ya. Kalau tingkat petani itu sekarang itu terakhir saya beli 11.500 sampai 12.000 Pak. Nggih. Jadi kalau ya izin menambah, Iya Mbak. kalau harga kedelai lokal itu sekarang kan 12.000 ya Bu ya. Nggih, 12. 11 sampai 12. Nggih, 11-12 tadi. Kemudian kalau impor itu kan sekitar di 10 sampai 11. Artinya memang harganya lebih murah. Yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nugi bahwa kualitasnya beda. Artinya yang jelas bahan pangan itu kan kalau semakin fresh itu kan semakin nutrisinya semakin bagus begitu. Kalau kita kan jelas dihasilkan kita, kemudian ini kalau bisa segera diserap kan akan nutrisinya lebih bagus daripada tadi yang impor dari luar. Itu proses di sana sampai ke sini saja kan butuh waktu lama itu. Dan produk GMO ya Pak ya. Ya, GMO. Kemudian itu tadi jelas mutunya akan mengalami penurunan. Kemudian yang berikutnya sebetulnya produk yang di sana itu kan aslinya kan juga sebagiannya untuk untuk Akan. dikonsumsi ya ternak begitu, sehingga kan ini yang sebetulnya kenapa di sana ke sini itu bisa harganya murah begitu. Oke. Nah tapi kan di kita itu ya masih melihat bahwa ini kadang-kadang yang mungkin lebih murah begitu ya Bu, untuk dibuat itu. Yang itu tadi betul yang disampaikan Bu Nugi, edukasi dari kita ke masyarakat itu yang memang harus kita kuatkan. Kalau produk kita kemudian tadi non GMO ya Bu ya, nah, itu kan akan bisa lebih baik, tentu lebih sehat, lebih aman dan sebagainya. Sarana edukasi semakin gampang dan murah kan gitu ya. Iya. Kita bisa edukasi lewat medsos, lewat obrolan seperti Ya, ini seperti gitu loh. ini. Dengan jangkauan yang sangat besar. Betul, nggih. Kemudian juga kami itu ada kegiatan-kegiatan memang untuk mendukung edukasi ke masyarakat untuk olahan dan lain sebagainya. Ya seperti kegiatan-kegiatan yang memang penguatan untuk bagaimana masyarakat mengkonsumsi pangan lokal kita. Nggih. Artinya ini kan harus kita kuatkan. Terlebih yang posisi sekarang ini kan untuk kita impor produk pangan itu sekarang kan sedang dibatasi karena mereka sendiri juga membutuhkan. Di sana juga krisis. Iya, sehingga kan ini kalau ini kuat, kita kan tidak banyak tergantung pada luar. Iya, Betul. Kan demikian. Nggih. Kemudian tadi varian-varian berbagai olahan itu kan sebetulnya akan meningkatkan minat masyarakat. Oh ternyata bisa diolah menjadi berbagai hal. Oh ini ada tempe, kemudian ada sambal tempe, ada susu kedelai, ada yang lainnya. Secara prinsip bahwa nutrisi yang ada di tempe dan turunannya tadi itu kan sangat menyehatkan kita. Nah ini memang edukasi yang harus kita lakukan ke masyarakat gitu. Ya. Jadi benar apa saya tadi Mas, maaf Ya, ya. iya, monggo Pak Nuryati. Jadi bahwa koordinasi itu penting. Jika tidak mungkin satu produk pertanian itu diselesaikan sendiri, karena untuk menentukan langkah berikutnya perlu dengan yang lain ya. Satu yang harus dilakukan adalah pastinya bagaimana kehadiran pemerintah itu sampai pada mengimbau pada masyarakat untuk bisa menanam lokal. Satu. Yang kedua, pasti bukan pertanian ini, yang lainnya. Bagaimana juga bisa mengimbau pada pengusaha besar untuk produksinya itu sekian persen menggunakan produk lokal. Himbauan sampai pada aturan Pak. Itu jika himbauan bisa dilakukan pada waktu, termasuk salah satunya adalah menengahnya. Jadi pada waktu pemberian izin. Betul ya? Izin produk. Atau mungkin dengan ekstrimnya terakhirnya pakai peraturan daerah. Masih memungkinkan Pak. Ya. Tetapi ini betul-betul ada kajian yang detail. Bahwa satu, ketahanan pangan lokal itu kan dipentingkan sekali sekarang. Itu jawabannya. Apalagi produk yang dari luar tadi ternyata juga sebagian untuk makan hewan itu ya. Artinya kan lebih. Di sana tuh nggak dikonsumsi manusia gitu. Ya itu makanya artinya gini.
kondisi real ini kan lebih baik daripada kita. Iya. Pasti terakhirnya juga berbicara bagaimana income per kapita masyarakat bisa naik kan itu Pak. Iya. Itu yang terpenting tuh. Nah ini ya satu circle ini harus kita bersama duduk Pak, sehingga nanti Bapak Perdana sudah berpikir Mas Heri bisa menyampaikan hal ini untuk kepada sehingga bagaimana penyelesaian ini, karena kemarin diskusi kita untuk 2025 sampai 2025 sampai 2025 itu angka kesembuhan kita itu masih di posisi 11%. Betul ya Pak ya, kemarin ya. Itu nanti kalau seharusnya salah satu ini kan bisa mengurangi jika kita serius betul pembinaan dari awal, dari bagaimana penanamnya, bagaimana pannya, bagaimana dibuat produk atau dijual pada masyarakat. Ya, sehingga di situ pasti ada satu kebijakan yang kebijakannya diikuti oleh masyarakat di DI. Salah satu ekstrimnya sampai ada perda bahwa perda bagi penguasa yang besar harus bisa memberi dengan lokal sekian persen tadi dari kecil sampai yang memungkinkan. Iya. Itu melindungi semua hukum secara hukum. Oke, kira-kira Pak, kita mari icipi. Saya pikirannya ada di sini Pak. Ini kan kalau bahasa Jawa dianggur gini. Boleh. Ya Mbak Nugi ya, kita icipi Mbak Nugi. Ini jangan yang pedas Pak, itu pedas. Oh, pedes. Ini aja, manis Pak. Boleh. jadi ini kedelai lokal. Saya jujur tidak bisa membedakan dan saya pikir selama ini saya makan makan tempe itu ya kedelainya sama gitu. Iya. Ini kita icipi olahan dari Mbak Nugi, tempe, produknya tempe. Ini keripik tempe Pak Nuryati Ya. dengan rasa original. Original. Susah. Enggak pokoknya. Iya. Malah sampai bolong tuh Mas. Coba ya Bu. Nggih, coba Pak. Saya sering lihatnya ini di convenience store, minimarket itu, produk pabrikan gede kan ada nih yang bikin Ada. tempe keripik kemasan gitu dengan berbagai macam varian rasa gitu. Iya. Waktu pertama ngeliat, waduh, keripik tempe aja dibikin kayak gini nih gitu. Ini dua rasa ya Mbak ya? Apa rasanya? Ini original. Original. Oh, Ah, ini rasanya rasa bayar nih. Gitu ya. bisa aja. Pak Nuryati bisa aja nih. Nah, ini Ini udah dicampur tepung ya waktu buat awal. ya Pak. Iya. Udah dicampur tepung tapi tidak banyak. Nah, ini wah, ini green tea Pak. Monggo Pak. Nah, ini dibuka aja Mas. Oh iya ya. Ini tak bukaan. Monggo Pak Nuryati, Pak Eri. Diicipin. Nah, monggo Pak. Nggih, matur nuwun. Nah, Pemirsa, kita mencoba. Iya, kita Namanya rasa Cookies. bayar ini. rasa Mbak. Enak. Kok Enak. nggak ada rasa tempe-tempenya ya? Bisa nggak ketahuan kalau ini tempe gitu loh. Udah jadi kue gitu ya Pak? Udah jadi kue, udah. tanpa telur, Oh tanpa telur. ya tanpa terigu. Berarti murni tepung tempe. Tepung tempe sama oat. Oh, Iya, kemudian kita perekatnya juga lokal. Jadi mokaf. oke. Tepung ketela atau ubi kayu. Ya. Ketela. Kita ngobrol kemarin. Iya. Ketela. Kalau ini tuh semacam abon tempe yang Iya. rasanya pedas itu. Yang satunya nggak pedas. Satunya nggak pedas. Ini biasanya kalau anak kecil makan dicampur nasi gitu Pak, ya. Iya. Oh, ini anak besar ini Mas. Oh, anak besar. Pedes ini. Iya, pedes, Pak. Dan Dicampur. anak tua. Gitu ya. Nggak rata. Nggak Iya. rata. Iya. Oke, kita sudah mengicipi produk-produk dari tempe miliknya Mbak Nungki yang menggunakan bahannya kedelai lokal. Ada berbagai macam produk dan enak rasanya. Dan kita udah masuk di akhir obrolan kita kali ini. Kesimpulan kita adalah produk kedelai lokal itu sangat potensial, menyehatkan dan punya nilai ekonomi besar. Kita sepakat itu Pak ya? Sepakat. Sepakat. Dan bagaimana kita bersama-sama untuk memajukan, menambah besar produksinya, menyerapnya, juga berkoordinasi dengan dinas teknis yang lain untuk upaya pemasarannya. Begitu ya. Terima kasih. Sukses selalu buat semuanya. Kita bertemu di obrolan selanjutnya. Siap. Terima kasih. Ya pemirsa, akhir obrolan podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY kali ini.
Langsung saya akhiri, kita bertemu lagi di podcast selanjutnya bersama saya Hendy Kurniawan. Selamat malam.